Hubul Khair. Bisa, insya Allah. FOMO itu bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Menurut data di Amerika, hampir dari setengah remaja menyatakan bahwasanya media sosial itu berdampak negatif terhadap mental mereka. Dan banyak yang berusaha untuk mengurangi penggunaan media sosial untuk menjaga kesehatan mental. Lalu pertanyaannya adalah, berapa sering kita scrolling karena takut tertinggal? Atau yang kita sebut dengan yang namanya kudet. Apakah itu benar-benar membuat kita bahagia atau malah bikin kita merasa tidak cukup? Apakah scrolling itu membuat kita merasa bahagia atau malah membuat kita merasa kurang yang mengakibatkan akhirnya kita terus scrolling tanpa ujung? Lalu apa itu FOMO? Menurut Wikipedia, FOMO adalah rasa khawatiran akan melewatkan pengalaman ataupun peristiwa atau peluang yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Akan tapi, seringkali FOMO itu menimbulkan kecemasan dan keinginan untuk terus terhubung kepada sosial media. Algoritma video pendek seperti TikTok ataupun Reels itu menimbulkan dorongan yang kuat untuk selalu up to date. Dan hal ini adalah sesuatu yang disebut dengan yang namanya high like Reels pressure. Dan studi menunjukkan bahwasanya pengguna berat yang rentan terkena FOMO itu lebih mudah mengalami kecemasan saat melakukan scrolling. Dan ini adalah dampak sosial media yang nyata. Dari sini kita bisa pahami adalah apa itu FOMO. Dari sini kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh FOMO. Salah satu yang disebut dengan FOMO itu adalah saat kita scrolling di sosial media. Saat kita terus scrolling di sosial media, kita menemukan sebuah mungkin yang lagi viral dulu ya. Ya, ini yang disebut dengan boneka Labubu. Itu apa itu? Sebenarnya apa itu? Coba kita pikirkan ulang. Apa itu Labubu? Labubu sebenarnya kan sebenarnya boneka kan? Sebenarnya boneka. Akan tapi karena viral, karena ramai di sosial media, orang itu berbondong-bondong datang hanya untuk membelinya. Dan apakah orang-orang itu beli karena dia butuh? Apakah orang-orang itu beli karena kalau tanpa Labubu itu dia nggak bisa hidup? Atau mungkin dia beli karena rasa keinginannya? Dan sebenarnya orang-orang itu beli Labubu karena Labubu itu viral di sosial media. Maka orang-orang itu merasa untuk ingin membelinya agar tidak ketinggalan yang namanya tren. Apalagi saat diinformasikan di sosial media bahwasanya Labubu itu stoknya menipis, bahkan bisa dibilang langka. Maka orang-orang semakin gencar untuk membeli hal itu. Padahal tanpa itu kita tetap hidup. Atau mungkin bisa dibilang tanpa itu pun kita masih bisa melanjutkan kehidupan. Dan itu bukan termasuk barang yang harus dibeli sebenarnya. Cuman karena itu, karena viral, orang-orang ingin untuk membelinya. Dan sebenarnya ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Bahwasanya sosial media adalah alat terkuat untuk mengontrol manusia. Dan ini adalah salah satu buktinya. Orang itu bisa diarahkan melakukan sesuatu cuman karena FOMO. Makanya kenapa kok FOMO itu bisa berbahaya. Dan selanjutnya kita akan bahas kenapa FOMO itu berbahaya bagi diri kita. Lalu kenapa FOMO itu bisa menjadi masalah serius bagi diri kita? Yang pertama adalah, dampak nyata pertama untuk FOMO adalah mental dan emosional. Sebagian remaja melaporkan bahwasannya lebih banyak perasaan cemas dan kurang percaya diri karena tekanan ideal di media sosial. Terkadang kita sebut dengan namanya standar TikTok atau mungkin standar media sosial. Media sosial disebut sebagai salah satu penyebab krisis kesehatan mental anak-anak bahkan di kota besar seperti New York. Dan ini menurut data. Dan ini adalah salah satu dampak nyata FOMO terhadap hidup kita, terhadap masyarakat umum, terhadap remaja saat ini. Kita lihat di sosial media. Beberapa banyak orang yang mungkin menetapkan standar hidupnya itu di sosial media. Kita lihat orang lain jalan-jalan seperti ini, healing dan lain-lain. Akhirnya dikit-dikit healing. Ada lagi yang mungkin mereka merasakan pressure sedikit, kena tekanan sedikit, akhirnya dia pengen healing, dia pengen istirahat, dia merasa bahwasanya dirinya adalah orang paling tertekan di seluruh dunia, atau mungkin dirinya sangat-sangat tertekan. Padahal kalau kita bandingkan kepada orang-orang lain nggak terlalu nemen gitu. Cuman karena dia lihat sosial media, akhirnya dia merasa bahwa dirinya sangat-sangat tertekan dan membutuhkan yang namanya healing. Padahal aslinya dia tidak membutuhkan healing, akan tapi membutuhkan hal yang lain. Dan kenapa kok healing jadi salah satu hal yang ada di pikiran dia? Kalau semuanya dia kena tekanan, dia maka berpikiran bahwasanya healing adalah jalan terbaik untuk dirinya. Padahal ada cara yang lain seperti mungkin baca buku atau mungkin main game atau mungkin dengan cara-cara yang lain kan ada. Kenapa kok healing? Dan pikiran ini muncul itu karena
Salah satunya adalah karena FOMO. Nah, itulah kenapa kok FOMO itu bisa dibilang berbahaya. Dan efek selanjutnya adalah fisik dan produktivitas. Sebagian remaja itu bisa dibilang kualitasnya buruk, cuman gara-gara scrolling sosial media pada malam hari. Sebagian remaja itu sulit rileks setelah menggunakan gadget atau membuka sosial media di malam hari. Dan ini adalah fakta. Kita bisa cek di luar sana. Dan ini juga ada hasil risetnya. Tugas sehari-hari pun juga bisa terganggu karena fokus hilang, cuman karena terdistraksi oleh yang namanya FOMO. Mungkin ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang mungkin bergulat di dunia kreatif, atau bahkan teman-teman yang bekerja dekat dengan yang namanya gadget. Kita sebut contoh aja. Saat kita ingin mencari referensi, kita mencari referensi di Pinterest atau mungkin di TikTok dan lain sosial media dan lain-lainnya. Kita mungkin terkadang kedistraksi oleh konten-konten yang sedang viral pada saat itu, atau mungkin konten-konten yang ramai pada saat itu. Yang awalnya kita ingin mencari referensi, kita mencari sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi kita, malah kelamaan akhirnya kita scrolling nggak jelas di sosial media. Dan itu adalah salah satu efek dari yang namanya FOMO. Kok bisa? Kita simulasikan seperti ini. Contoh ada si A. Dia itu sebenarnya awal ingin mencari referensi, mencari inspirasi di sosial media. Dia membuka sosial media. Awalnya dia benar mencari di sosial media. Contoh dia ingin cari sebuah desain logo. Dia cari inspirasi logo, desain logo. Dia cari scrolling gini kan. Lama-lama ada iklan film yang disukai sama dia. Dia lihat, wah lagi rame nih. Besok beberapa minggu depan muncul nih film nih. Dia tertarik. Akhirnya terkena FOMO karena orang-orang lain lihat seperti ini. Dan akhirnya muncul di FYP kita, muncul di HP kita, di sosial media kita. Akhirnya kita scroll lagi ke bawah, muncul lagi tuh seperti itu. Muncul lagi, dan banyak sekali seperti itu. Dan akhirnya dia tanyakan ke temennya mungkin, kamu tahu nggak film ini? Dia bilang tahu. Akhirnya dia malah ngobrol satu sama lain masalah film itu. Dan itu bisa membuat fokus hilang. Makanya kenapa kok bisa membuat fisik dan produktivitas menurun? Karena tadi kita susah untuk fokus pada suatu hal yang mungkin bermanfaat untuk diri kita. Kita malah memikirkan sesuatu hal yang mungkin kurang bermanfaat, seperti FOMO tadi. Dampak buruk selanjutnya adalah emosional dan sosial. Tekanan untuk tampil sempurna di dunia online membuat banyak remaja merasa mereka harus tampil sempurna, bukan menjadi diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Bagian orang itu terkadang minder tentang dirinya. Dia minder tentang penampilannya, dia minder tentang bakatnya dia, dan akhirnya dia merasa, wah kayaknya belum bisa nih aku tampil di sosial media, kayaknya aku belum saatnya, atau belum kayak gini kok, orang kayak aku gini kok masa main di sosial media, masa jadi artis, atau masa jualan di sosial media, jadi e-commerce, buka e-commerce dan lain-lain, atau mungkin jadi afiliator dan lain-lain. Kan nggak layak gitu, merasa mereka seperti itu. Karena apa? Karena sosial media itu muncul yang namanya standar sosial media, seperti standar TikTok dan lain-lain. Akhirnya dia merasa kayak, wah aku belum punya apa-apa, aku siapa gitu. Akhirnya dia dirinya down, dan tidak jadi melakukan apa yang dia impikan. Atau mungkin dengan hal yang lain. Atau dia tidak percaya diri dengan dirinya. Akhirnya dia mencoba untuk menjadi orang lain. Dia menggunakan wajah orang lain, atau bahkan dia bisa membuat karakter sendiri, karakter yang mungkin bukan dirinya. Dia membuat konten tentang hal itu. Dan ini adalah salah satu dampak buruk oleh sosial media. Akan tapi juga bisa menjadikan dampak baik bagi seseorang yang mungkin di sisi lain dia minder lah tentang dirinya, atau mungkin dia juga nggak pengen diketahui oleh orang lain sisi karakternya dia. Akhirnya dia membuat karakter lain, karakter virtual dan lain juga bisa. Dan ini juga mungkin kita tidak bisa bilang dampak negatif, tapi juga bisa dampak positif. Tapi tidak semua itu dampak positif. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadari bahwasanya itu adalah FOMO? Ini adalah perasaan FOMO. Nah, kita harus hindari. Bagaimana cara kita menyadari hal itu? Yang pertama adalah coba kita sadari pola dan evaluasi. Tanyakan kepada diri kita sebelum scrolling. Kenapa aku buka sosial media sekarang? Dan coba kita catat apakah kita merasa minder, bosan, atau mungkin sekedar terjebak oleh sebuah kebiasaan scrolling. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita mungkin yang lain. Saat kita santai di kamar gitu mungkin ya. Mungkin kita harusnya bisa baca buku, kita bisa belajar, kita bisa melakukan hobi kita dan lain-lain. Kita bisa olahraga dan lain-lain. Akan tapi teman-teman kita di samping-samping kita, atau mungkin di sekitar kita, itu mereka saat gabut, atau mungkin saat nggak ngapa-ngapain di kamar, atau mungkin di mana itu, mereka scrolling sosial media. Dan itu akhirnya bisa menyebabkan seorang menjadi FOMO. Jadi FOMO itu bukan hanya di sosial media. FOMO itu bisa terjadi di luar sosial media. Dia ikut FOMO, akhirnya teman-teman scrolling.
Akhirnya scrolling juga gitu. Padahal itu nggak bermanfaat untuk dirinya. Dan sebenarnya dia bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat selain scrolling. Dan bahkan terkadang scrolling itu menambah hal buruk yang lain, bahkan FOMO lagi yang lain, FOMO lain yang lain lagi. Contoh dia lihat produk lagi yang lain, produk baru dan lain-lain kan bisa menjadikan FOMO. Itulah kenapa kita harus sadar pola dan evaluasi. Dan cara selanjutnya adalah kita bisa tunda dulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Dalam sosial media, kita bisa terkena FOMO untuk membeli suatu barang. Atau kita bisa FOMO untuk membuat konten. Contoh seperti Velocity atau mungkin Labubu ya tadi. Kita bisa membeli Labubu karena orang lain beli Labubu. Simpel itu sebenarnya. Akan tapi kita tidak sadar kenapa kita membeli Labubu hal tersebut. Kita kenapa beli Labubu itu. Mungkin kita awal orang lain beli. Ada aku pengen coba beli. Kita merasa pengen beli. Ada yang karena orang lain tadi beli, kita pengen beli. Dan saat barang datang, kita merasa buat apa barang ini ya? Kenapa kita beli hal ini gitu loh. Dan perasaan ini itu bisa diakibatkan oleh FOMO atau mungkin hal lain lah. Contoh kayak ada barang yang mungkin, contoh kayak anggap aja tongsis lah, tongsis lah. Dulu banyak orang membeli tongsis ini. Kita anggap contoh aja. Orang membeli tongsis gitu ya. Tongsis itu alat yang buat foto, selfie dan lain-lain. Dulu orang membeli tongsis untuk selfie gitu ya. Lagi viral-viralnya. Sedangkan HP kita mungkin belum terlalu bagus. Kita cuma scroll sosial media lalu muncul tongsis. Oh, orang-orang beli tongsis nih. Aku penasaran kan, pengen beli tongsis juga. Buat foto-foto pakai HP sendiri. Dan kita beli tongsis, terus datang itu tongsis, kita pakai buat foto-foto. Oh, bisa gini. Ada yang merasa bahwasanya, wah, kayaknya kurang cocok nih tongsis. Kayaknya masih kurang nih tongsis. Kita perlu beli HP baru dan lain-lain. Dan dia nggak kepakai itu tongsis. Dan ini adalah salah satu efek dari yang namanya FOMO. Kita beli tongsis, jadi kita nambah sampah atau nambah barang-barang nggak kepakai di rumah kita. Dan itu bisa cuma karena FOMO, itu bahasanya. Dan itulah dampak buruk dari FOMO. Dan cara selanjutnya supaya kita terhindar dari yang namanya FOMO adalah kita bisa kurangi waktu kita untuk menggunakan sosial media. Kita bisa kurangi waktu kita dalam scrolling, kita bisa kurangi waktu kita dalam membuat konten-konten nggak jelas. Mungkin kita seorang yang suka-suka membuat konten, kita kurangi. Kita juga bisa kurangi melihat konten-konten yang mungkin kayak di Shopee dan lain-lain. Dan yang membuat kita ingin beli sesuatu, kita bisa kurangi hal itu. Dan kita bisa alihkan untuk melakukan hobi kita mungkin. Atau berolahraga, baca buku, dan lain yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah kita bisa belajar tentang literasi. Dan selanjutnya adalah kita bisa belajar soal literasi sosial media dan literasi finansial. Kenapa? Kalau kita memahami hal itu, kita akan mudah membedakan mana yang hoax, mana yang FOMO, mana yang hal lain lagi yang bisa merusak diri kita di sosial media. Contohnya apa? Contoh kalau kita sudah memahami, oh hoax itu dibuat dengan cara seperti ini. Oh FOMO itu terjadi karena hal ini. Oh sosial media itu algoritma itu hanya menunjukkan konten-konten yang disukai banyak orang atau mungkin yang berpotensi untuk naik. Atau mungkin konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat untuk kita. Atau mungkin konten-konten edukasi itu juga jarang dinaikkan oleh algoritma. Nah, kita ini paham. Kalau aku pengen cari edukasi, itu bukan di FYP. Kalau aku pengen cari edukasi, itu kita coba cari di search bar. Atau mungkin kita coba cari dengan cara lain. Dan mungkin contoh lagi ada muncul kayak promosi apa, promosi barang. Kita mulai paham, oh ini barang mungkin kurang berguna untuk aku. Ini barang kurang berguna. Terus muncul lagi di bawah. Orang-orang lagi review nih review barang muncul terus. Akhirnya kita sadar, ini barang kalau aku beli itu aku bisa kena FOMO. Maka coba aku pikirkan ulang, apakah barang ini bermanfaat untuk kita? Lalu kalau tadi kan literasi sosial media, lalu apa fungsinya literasi finansial? Salah satu fungsinya adalah kita coba pikirkan ulang. Contoh kita memahami literasi finansial. Kita beli barang motor semuanya, lagi rame motor A, kayak NMAX lah, nggak baca NMAX. Wah ternyata beli NMAX itu enak loh. Itu bermanfaat banget loh. Coba kita pikirkan ulang. Apakah finansial kita sudah cukup untuk membeli hal itu? Apakah keuangan kita sudah cukup untuk membeli hal itu? Lalu kalau sampai kita beli motor itu, apakah itu masuk di liabilitas ataupun aset? Kalau emang masuk di liabilitas, apakah hal ini itu bisa menghancurkan kesehatan keuangan kita? Atau mungkin kalau itu emang aset, bagaimana kenaikan dari harga tersebut? Dan aku rasa mungkin itu masuknya liabilitas, bukan di aset. Dan kita juga bisa pikirkan ulang hal seperti itu. Karena kita sudah memahami yang namanya literasi media sosial dan literasi finansial. Dan itu adalah dampak kalau kita selalu meningkatkan yang namanya investasi leher ke atas atau belajar.
Kita tidak akan tertinggal karena kita tidak ikut semua hal yang ada di sosial media. Justru kita sedang memilih hidup yang bermakna, sesuai minat dan nilai hidup kita. Kita tidak lagi akan dikontrol oleh yang namanya sosial media. Kita hidup berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan berdasarkan apa yang orang lain inginkan. Kita hidup berdasarkan standar hidup kita sendiri, bukan standar sosial media. Lalu, apakah hari ini kita melakukan sesuatu sudah karena diri kita sendiri? Atau kita melakukan sesuatu karena FOMO?